الإسلام نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر نرجو مرضات الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا بلا خرافة وفي الإسلام دينا في أحمد رسولا والمسلمين إخوانا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Kita persilakan kepada Habibana guru kita bersama untuk memberikan mauidhah hasanah. Insya Allah mudah-mudahan bisa membakar ruh kita lebih semangat lagi untuk berjuang. Dan nanti ada beberapa waktu sesi untuk tanya jawab. Takbir. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, fi hadzal liqa'il mubarak wa bimithli hadzal ijtima'il mubarak la ansa an usiyakum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kepada segenap pimpinan dari DPD FPI Jawa Barat dan seluruh pimpinan wilayah maupun cabang yang hadir bersama kita pada kesempatan hari ini dalam acara halal bihalal yang penuh keberkahan ini, kita sama berharap mudah-mudahan pertemuan ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya bahagia bisa hadir, bisa kumpul dengan semua aktivis FPI yang ada. Dan saya juga bahagia tadi dari Hilmi FPI, yaitu Habib Ali Al-Hamid, telah memberikan paparan-paparan, ada diskusi, tanya jawab soal kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang selama ini telah dilakukan oleh Hilmi, oleh FPI, maupun program-program ke depan yang akan dilakukan. Kita doakan mudah-mudahan FPI Jawa Barat, begitu juga Hilminya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Habib Zaki Al-Idrus selaku pimpinan daripada FPI Jawa Barat, begitu juga para habaib dan ustadz-ustadz, kiai-kiai yang lainnya, saya juga berikan apresiasi penghargaan yang tinggi atas kerja kerasnya selama ini. Kita doakan semoga para pimpinan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah, panjang umur dalam taat dan ibadah, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, tidak banyak yang ingin saya sampaikan untuk semua aktivis FPI di Jawa Barat ini, aktivis Front Persaudaraan Islam, bahwa visi misi FPI
selama ini dari sejak berdiri, dari mulai sebelumnya ada Front Pembela Islam, kemudian lahir Front Persaudaraan Islam, kita tetap tidak berubah untuk selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan kita berubah dari garis ini. Dakwah kita laksanakan. Amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban. Jihad kita gelorakan manakala diperlukan, bahwa kita siap li'la kalimatillahi subhanahu wa ta'ala insya Allah. Nah, karena itu saya mau ingatkan juga para habaib, para kiai, para ustadz, begitu juga para aktivis. FPI ini bukan oposisi. Jadi habaibnya, ustadznya, kiainya bukan oposisi. Tapi kita adalah organisasi hizbah, organisasi dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kenapa ini perlu saya tekankan? Karena sekarang ini begitu banyak gerakan oposisi di berbagai daerah, yang mana gerakan-gerakan tersebut terkadang mempengaruhi para aktivis FPI, mengajak, merekrut untuk ikut serta dalam gerakan oposisi. Nah, saya ingin mengingatkan, saudara, kita tidak anti oposisi, tapi kita juga bukan organisasi oposisi. Apa sih organisasi oposisi itu, saudara? Oposisi itu satu gerakan politik. Dan biasanya yang bersikap oposisi itu adalah partai-partai politik atau para politisi. Nah, jadi mereka-mereka yang aktif di bidang politik, saudara, ya banyak dari kalangan mereka, saudara, yang bersikap kritis terhadap pemerintah atau selalu mengkritisi kebijakan pemerintah, mengambil posisi sebagai oposisi. Nah, sedangkan kita di FPI, kita bukan partai politik, kita bukan organisasi politik, tapi kita organisasi Islam yang bergerak di bidang dakwah, hizbah, dan jihad. Nah, apa beda oposisi dengan hizbah? Hizbah itu amar ma'ruf nahi munkar. Bedanya kalau oposisi itu menempatkan diri, saudara, sebagai lawan pemerintah atau sebagai sparring partner bagi pemerintah. Sehingga apapun kebijakan pemerintah, sekalipun kebijakan itu bagus, mereka kritik. Apalagi kalau kebijakannya buruk. Wah, kalau kebijakannya buruk, habis diserang oleh oposisi. Kebijakan bagus saja, itu akan mereka sikapi, mereka kritik. Pokoknya bagian mana yang bisa dikritik, dikritik. Itu oposisi. Kenapa oposisi bersikap seperti itu? Karena oposisi ini kan bicara mencari pamor politik, mencari dukungan. Nah, kalau namanya mencari dukungan, dia nggak bakal mendukung lawan. Nah, mana ada dia mendukung lawan politik? Nggak ada. Lawan politik tidak akan didukung, dia akan kritisi. Justru supaya pendukung-pendukung lawan politiknya, saudara, berubah haluan untuk mendukung partai dia. Nah, makanya putusan sebagus apapun di mata oposisi tetap harus dikritik. Nah, kalau kita FPI sebagai organisasi hizbah, saudara, kita akan selalu objektif. Nah, bagaimana objektifnya? Manakala keputusan pemerintah itu bagus, kita dukung. Kita apresiasi. Tidak berarti kita menjadi orang pemerintah, tidak. Jadi mendukung satu kebijakan yang bagus bukan berarti kita menjadi orang pemerintah. Nah, manakala keputusan pemerintah itu tidak baik, katakan bertentangan dengan syariat atau bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, atau dia merugikan umat Islam atau membahayakan negara, saudara, nggak boleh kita diam. Protes, kritik dengan berbagai macam cara, mulai dari cara kritik yang paling lembut sampai yang paling tegas. Itulah FPI perjuangannya selama ini.
Oh ini ada keputusan tidak bagus dari presiden, surati. Saudara, kirim delegasi ketemu presiden, ajak diskusi. Saudara, kalau nggak ketemu presiden, temui orang-orang yang di sekitar presiden atau menteri-menteri yang terkait. Saudara, nah kalau ternyata sudah disurati nggak berubah, diskusi juga nggak berubah, sementara keputusannya kita lihat berbahaya, saudara, ya lakukan aksi yang lain. Bisa dengan demo, bisa dengan tulisan-tulisan, bisa dengan kita buat seminar, bisa dengan tabligh akbar, dan lain sebagainya. Yang jelas keputusan yang tidak baik wajib kita sikapi. Nah itu bedanya. Kalau oposisi kan nggak begitu. Putusannya mau baik mau buruk, saudara dikritisi. Kalau kita enggak, putusan yang baik apresiasi. Oh ini putusannya bagus, apresiasi. Hargai. Kalau perlu dukung supaya program tersebut berhasil. Tapi kalau keputusan itu tidak baik, saudara wajib untuk kita sikapi. Nah itu bedanya antara oposisi dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nah jadi jangan ada lagi aktivis FPI mengatakan saya oposisi dengan pemerintah. Jangan, kita bukan partai politik. Enggak usah sebut kita oposisi. Kalau partai silakan nyebut dirinya oposisi. Politisi-politisi silakan nyebut dirinya oposisi terhadap pemerintah. Aktivis-aktivis silakan dia golongkan dirinya sebagai yaitu oposisi. Tapi organisasi Islam FPI yang berdiri atas dasar pergerakan dakwah, hizbah dan jihad, kita bukan oposisi. Kadang-kadang kita bertentangan dengan oposisi. Bisa jadi. Nah, karena itu sekali lagi aktivis FPI dimanapun berada, ayo kita berjuang. Oh kita nggak bisa, belum bisa nih berjuang tingkat nasional, minta undang-undang, tingkat daerah, saudara, tingkat daerah, oh tingkat provinsi kita belum mampu, tingkat kota, tingkat kabupaten, bisa kok bupati, saudara yang baik, yang soleh, saudara yang iman, takwa kepada Allah, dia bisa keluarkan perbuk peraturan bupati, LGBT tidak boleh ada di kabupatennya. Nah, kemudian ada sanksi-sanksi, saudara, kalau ada yang melakukan perilaku LGBT di wilayahnya. Bisa. Nah itu yang dilakukan di Makassar, saudara. Nah jadi di kota Makassar udah ada peraturan. Nggak boleh. Nah saya ingin peraturan semacam ini tertular, tersebar. Bisa kita perjuangkan di setiap daerah. Insya. Nah, itulah bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi saya mau tanya sekali lagi. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau putusan pemerintah yang bagus, tolak atau dukung? Kalau putusan pemerintah yang jelek, saudara terima atau kritisi? Kritisi. Nah, kira-kira jelas ya. Nah, sebab sekarang ini kalau pemerintah buat peraturan bagus, kita dukung. Nanti oposisi itu akan nuding, FPI udah jadi orang istana tuh. FPI dukung pemerintah tuh. FPI udah jadi orang negara. Ada aja yang fitnah begitu, saudara. Padahal FPI dari dulu sampai hari ini alhamdulillah kita tetap konsisten, tetap istiqamah, kita tetap wajib menegakkan amar ma'ruf nahi. Nah, bicara pengajian, saya harapkan seluruh aktivis FPI yang ada di Jawa Barat agar bisa hadir setiap Ahad kedua seperti sekarang. Saya udah janjian dengan Habib Zaki, dengan DPD FPI Jawa Barat. Setiap Ahad kedua saya akan hadir di Majelis Liwaul Habib. Yang tadi pagi itu. Tahu kan di pondok pesantren Riyadul Huda, saudara. Nah di situ ada Majelis Liwaul Habib yang dipimpin oleh Habib Zaki dan kawan-kawan. Insya Allah setiap Ahad kedua saya akan hadir. Nah makanya saya berharap nih semua nih bisa hadir. Mungkin kalau hadir ke Jakarta kan kejauhan. Nah di Jakarta kan ada juga setiap Ahad pertama, saudara. Nggak apa-apa lah yang di Jakarta buat jadi Botabek. Nah yang di Padalarang, nah kita mintain dari Jawa Barat rame-rame untuk hadir. Kenapa? Karena dalam pengajian seperti itu, satu, kita membahas keilmuan. Oh kita mau tahu aswaja itu apa sih? FPI kan selama ini, oh ini kami aswaja. FPI ini organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi begitu ditanya aswaja nggak ngerti. Nah, makanya tadi kita mulai bahas nih aswaja begini. Dan nggak sampai di situ.
Itu kalau sebulan sekali kita ketemu seperti tadi, maka itu menjadi saudara ajang media informasi. Nah, jadi kalau ada informasi dari pimpinan FPI Jawa Barat atau FPI Bandung atau mana saja, sampaikan di forum itu. Ini ada begini, ini ada begini, ini ada problem ini, bagaimana? Nah, jadi jadikan pengajian itu satu sebagai majelis ilmu, dua sebagai majelis silaturahim, tiga sebagai majelis informasi. Insya, nah, kira-kira siap hadir tidak? Siap ketemu sebulan sekali? Takbir, sallu ala nabi. Nah, jadi kita kumpul dan pesantrennya besar, saudara, cukup muat menampung. Ada masjidnya, ada aulanya, ada halaman luarnya, parkirnya, saudara, cukup. Nah, kita datang rame-rame, kita ngaji insya Allah. Karena kualitas pengetahuan daripada aktivis FPI soal agama mesti ditingkatkan. Bagaimana FPI mau amar ma'ruf nahi munkar kalau nggak punya ilmu? Repot. Nah, saya punya pengalaman. Ada laskar FPI semangat, saudara, untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, begitu ada sarang-sarang narkoba, serbu, tutup semua. Ada nightclub, ada bar, diserbu, tutup semua. Ada satu tempat tulisannya bar bershop, diserbu juga. Ini kejadian ini, saudara, di awal-awal tahun 2000-an, dia serbu. Terus Panglima FPI nanya, itu tukang cukur. Enggak, katanya Ustadz, itu ada tulisan barnya, Ustadz. Ya itu enggak, demi Allah tulisan bar, Ustadz. Ya emang tulisannya bar bershop atasnya. Nah, ini gara-gara apa nih? Gara-gara enggak ngaji. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Ngaji. Jadi kita tahu perkembangan, kita tahu istilah-istilah, saudara. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan kita memulai pengajian bulanan di Majelis Liwaul Habib, itu bisa jadi majelis bersama-sama dengan pondok pesantren Riyadul Huda sekaligus dengan DPD Front Persaudaraan Islam, insya Allah. Nah, itu yang saya harapkan. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan di sini sekali lagi buat semua ya ikhwan, bahwa FPI adalah organisasi amar ma'ruf nahi munkar, dan kita harus tetap amar ma'ruf nahi munkar. Hanya strateginya diperindah, strateginya diperbaiki. Nah, kira-kira jelas gak yang saya sampaikan? Baik. Nah, sekarang berikutnya, menghadapi serangan-serangan saat ini dari berbagai arah yang diarahkan ke FPI, ke habaibnya, ke kiainya, saudara. Nah, maka FPI harus lebih berhati-hati. Nah, saya mau sampaikan ini kepada anak-anak muda khususnya, zaman sekarang ini kita memasuki satu era modern, saudara, di mana perang yang paling berbahaya saat ini bukan perang nuklir, bukan perang rudal, bukan perang konvensional. Yang berbahaya saat ini adalah perang media. Israel, ada rekamannya kalau Anda lihat di YouTube, seorang yaitu tokoh mereka yang wanita, yang laki-laki, tokoh media. Mereka mengatakan kami negara Israel memelihara 60.000 buzzer di seluruh dunia. 60.000 buzzer ini tingkat-tingkat internasional, belum yang kecil-kecil. Saudara, yang satu akunnya, saudara, itu followernya ada yang 10 juta, 20 juta, 60 juta followernya. Mereka gaji. Nah, jadi Israel mengakui ada 60.000 buzzer, influencer di seluruh dunia yang mereka gaji. Itu 60.000 tuh akun-akun besar, belum akun-akun kecil. Saudara, kalau akun kecil mereka punya ratusan ribu sampai jutaan akun. Untuk apa tuh mereka kok mau bayar itu akun, saudara? Ada yang dibayar per bulan ratusan juta, ada yang dibayar miliaran, saudara. Dia bayar tiap bulan. Kenapa? Untuk membentuk opini, untuk merubah mindset cara berpikir manusia, saudara. Dan sekaligus, saudara,
untuk menyebarluaskan fitnah-fitnah terhadap tokoh-tokoh Islam. Jadi ini perang media. Perang media ini sangat berbahaya. Nah, lewat media itu mereka sebarkan kebohongan. Ternyata cara-cara Israel semacam itu yang sudah dilaksanakan lebih dari 1 dekade, lebih dari 10 tahun ini, ditiru oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Bagaimana di rezim yang lalu selama 10 tahun presiden dan timnya membiayai, saudara, para buzzer, saudara. Buzzer ini pendengung, saudara. Bayar buzzer dengan dalih mereka ini influencer, saudara. Alasannya untuk menyebarluaskan hasil kerja pemerintah. Supaya masyarakat rakyat tahu ini loh kerja pemerintah, ini loh hasilnya, ini loh bagusnya. Ya memang kalau dilihat secara teori tujuannya bagus. Tapi pada prakteknya para buzzer yang jumlahnya ribuan tadi, saudara, digaji tiap bulan untuk mencaci maki habaib, mencaci maki ulama, mengadu domba kiai dengan habib, saudara, mengadu domba para santri, merusak Islam dari segala arah. 10 tahun. 10 tahun kita diobok-obok dengan media. Maka tadi saya katakan, ini kita saat ini memasuki era perang yang berbahaya. Bahkan salah satu tokoh mereka di Indonesia, saudara, yang punya lembaga survei, dia mengatakan apa? Dalam satu training, ada rekamannya. Dia katakan kepada semua yang di training media, sebarkan. Walaupun bohong, sebarkan. Karena kebohongan itu kalau diulang-ulang, nanti akan dianggap sebagai kebenaran. Itu teori mereka, prinsip mereka begitu. Walaupun bohong, ulang-ulang. Jadi kalau diulang-ulang itu kebohongan, nanti masyarakat anggap itu benar. Dan itu yang terjadi, saudara. Jadi kalau mereka sekedar memberitakan kebaikan-kebaikan pemerintah, ya silakan, bagus-bagus saja. Kalau mereka menyiarkan hasil kerja pemerintah, oh pemerintah bangun jembatan, oh pemerintah bangun jalan, oh pemerintah bangun sekolah, oh pemerintah bangun rumah sakit, bagus. Silakan disebarluaskan. Tapi kadang-kadang karena mereka dibayar, saudara, yang pemerintah nggak kerjain, saudara, mereka garang-garang. Bangun jembatan 1, dibilang 100. Saudara, bangun jalan cuma 100 km, dia bilang 1000 km. Lebih-lebih. Dan itu diulang-ulang. Sehingga masyarakat percaya dengan kebohongan tersebut. Nah, ini berbahaya. Nah, jadi akhirnya begitu mereka mulai menyentuh ulama, habaib, saudara, buzzer-buzzer ini mencaci maki habaib, mencaci maki kiai, bahkan pondok pesantren ditelanjangi habis-habisan. Ada pondok pesantren rubuh, wah mereka rame-rame menghina kiai. Saudara, ada pondok pesantren besar seperti Lirboyo, saudara. Lirboyo itu pondok pesantren besar, pondok pesantren salafi luar biasa, saudara. Dan itu merupakan basisnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, santri kerjasama. Pakai ember, saudara, ngecor. Nah, kan oper-operan tuh kalau kerjasama. Langsung mereka rekam. Apa mereka bilang? Santri diperbudak kiai. Santri cium tangan kiai. Dua beritain, santri mendewakan kiai. Apa, saudara? Dihina. Saya sudah sampaikan dari dulu, waktu itu Habib diserang di mana-mana. Habib turunan Nabi palsu. Habaib begini, habaib begitu. Saya sudah ingatkan para kiai, ingat ya. Hari ini habaib yang diserang, besok kiai yang diserang. Ternyata betul, sekarang kiai-kiai diserang. Jangankan kiai yang salah, yang gak salah disalah-salahin kalau gak sejalan dengan mereka. Apalagi kalau kiainya salah, habis. Kiai mencabuli santri, salah, habis. Semua kiai dihina. Maka itu saudara, ini perang media. Yang mencabuli santri, oknum kiai, 1-2 kiai, tapi yang rusak puluhan ribu kiai. Yang dihina. Terjadinya di satu pondok pesantren yang dihina semua pesantren. Jahat buzzer, kenapa mereka hina itu semua? Pesantren itu cuman tempat LGBT. Pesantren itu banyak pencabulan. Pesantren dijelek-jelekin supaya masyarakat nggak masuk pesantren.
Malah beberapa tahun yang lalu, jangan masuk pesantren. Pesantren itu sarang teroris. Bibit-bibit ekstremis. Ini media ini berbahaya kalau digunakan untuk menyerang Islam. Bahaya tidak? Nah, makanya saudara, dari beberapa tahun yang lalu saya himbau anak-anak muda di semua kota. Ayo kita jadi mujahid medsos. Sampai akhirnya muncul Muslim Cyber Army, saudara. Mujahid medsos, saudara. Pokoknya kalau ada akun nyerang Islam, jawab langsung. Jangan didiamin. Kalau ada akun nyerang Islam, laporin rame-rame. Nah, saudara, supaya ditutup itu akun. Jangan berhenti. Nah, apa bedanya mujahid medsos sama buzzer? Buzzer dibayar, mujahid medsos nggak dibayar, saudara. Mereka berjuang rela untuk bela agama. Kalau mereka bisa membuat 2 akun, 3 akun, 10 akun, 100 akun buat nyerang Islam, kenapa kita tidak bikin akun sebanyak-banyaknya buat bela Islam? Takbir. Kalau mereka bisa bikin akun, saudara, ratusan ribuan akun buat nyerang Islam, buat nyerang kiai, buat nyerang habaib, saudara. Bikin kita ratusan ribuan akun buat bela Islam, bela kiai, bela pesantren, bela habaib. Jangan diam, hancurkan siapa saja akun-akun yang menyerang Islam. Siap berjuang. Takbir. Ini kita era perang medsos, saudara. Ada yang bilang, tapi Habib itu Iran sekarang ini dengan Amerika kan perangnya pakai rudal. Jangan lupa, di sana juga ada perang medsos, saudara. Bazar-bazar Israel sama Amerika memberitakan, Iran sudah menyerah. Iran sudah kalah. Presidennya ingin menyerahkan diri. Padahal enggak. Buzzer mereka bercerita. Kita nggak bisa bedain mana cerita yang benar, mana cerita yang mana. Saudara, anak itu udah lemes duluan, ya kok kalah. Saudara. Nah, makanya kita jangan berhenti. Cari berita yang betul, saudara. Lawan berita hoax dengan hak. Lawan itu berita dusta dengan fakta. Nah, kekuatan umat Islam yang jumlahnya miliaran, kalau kita main di medsos, kita nggak bakal kalah. Ini penting. Nah, jangan juga kita hoax kita lawan dengan hoax juga, jangan. Dusta kita lawan dengan dusta juga, jangan. Hoax lawan dengan hak. Dusta lawan dengan fakta. Insya Allah perjuangan kita berkah dan akan menang, sudah. Amin ya Rabbal. Alamin. Jangan diam, saudara, jangan. Pokoknya ada yang nyerang ulama, wah serbu rame-rame. Udah akunnya kita laporin, pokoknya serbu, sampai dia tutup ke akun, sampai dia takut buka akunnya, saudara. Nah, kira-kira bisa gak? Siap tidak? Tapi nggak digaji. Alhamdulillah. Kalau buzzer digaji, saudara, ada yang digaji 10 juta per bulan, ada yang digaji berdasarkan follower. Oh, kalau followernya sekian, gajinya sekian puluh juta. Kalau followernya sekian, gajinya sekian ratus juta. Ada yang digaji miliaran. Tugasnya apa? Bikin berita bohong, bikin fitnah, bikin adu domba, saudara. Nah, jadi mereka nyari nafkah dari kebohongan. Nyari nafkah dari dusta. Nyari nafkah dari fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kira-kira kalau udah jelas begitu nih, saya mau tanya, kalau begitu menguasai medsos penting tidak? Penting. Bikin Muslim Cyber Army, saudara. Bikin komunitas mujahid medsos. Bikin. Lawan segala kemaksiatan, saudara. Dan kita harus bisa bersiasat. Contoh, saudara, kalau kita masuk ke Instagram, kita masuk ke Facebook, saudara, kita sebut LGBT, dihapus. Nah, akhirnya kita robah jadi LTBG. Itu nggak kebaca tuh sama algoritma. Belakangan jadi boti. Bagus pakai istilah-istilah. Pakai istilah-istilah yang algoritma nggak baca. Saudara, atau contoh, Anda taruh nama saya HRS, langsung nggak hapus. Betul? Balik SRH. Pusing-pusing amat. Betul? Taruh foto saya, langsung dihapus. Saudara, udah taruh foto, mukanya pakai love. Nggak kelihatan, betul? Pusing-pusing loh sekalian. Jangan takut, betul? Banyak siasat. Oh, LGBT nggak bisa L, bintang, T. Kan bisa, saudara.
Yang penting mereka yang buka medsos paham pesan kita maksudnya kemana. Kita harus siasat. Lo kenapa begitu? Karena Facebook itu pendukung LGBT, saudara. YouTube itu pendukung LGBT, Instagram itu pendukung LGBT, saudara. Sampai kepada Twitter pun pendukung LGBT, saudara. Maka itu kalau kita serang LGBT, mereka nggak bakal mau naikkan, mereka tutup. Bahkan sekarang ini beberapa medsos kita bicara Palestina dihapus, media, saudara. Nggak mau. Hanya beberapa medsos saja yang masih mau memberitakan Palestina, saudara. Jadi artinya apa? Oh kalau gitu Palestina kita ganti, saudara. Ganti Sitina. Pusing-pusing loh. Paling nggak tuh medsos bilang ini Sitina mana nih? Masuk kita Palestina. Udah pinter-pinter aja bersiasat di medsos. Setuju? Anak-anak muda bisa gak? Siap gempur di medsos? Siap jihad medsos? Takbir. Sallu ala nabi. Itu yang mau sampaikan seperti itu. Jadi maksud saya semua yang ada di sini karena kita masuk era perang medsos, maka kita harus gunakan medsos sebaik mungkin. Insya dia yang mengumumkan. Ada di berita dia katakan ada 39 saudara media yang bekerja sama dengan pemerintah. Artinya bekerja sama mereka dibayar. Terus katanya tujuannya untuk apa? Supaya 39 media ini menyiarkan hasil kerja pemerintah, menyiarkan kebaikan-kebaikan pemerintah, menyiarkan sampai rakyat ke bawah. Supaya mereka tahu pemerintah itu kerja bukan tidak kerja. Nah, tujuannya bagus gak? Saya khawatir kalau 39 media tadi ke depannya digunakan seperti rezim yang kemarin. Buat hina kiai, buat hina ulama, buat hina Islam, saudara. Makanya selama rezim yang kemarin berkuasa, saudara, ada beberapa orang yang selalu ngadu domba umat. Kita laporin berkali-kali, nggak diproses. Seperti siapa? Seperti Abu Jamban. Tahu Abu Jamban? Saudara, kita udah laporkan, nggak dilindungi kok. Karena memang mereka buzzer-buzzer piaraan pemerintah saat itu dibayar, digaji. Nah kita khawatir kalau sekarang nih, saudara, rezim yang sekarang jangan sampai mengulangi perilaku rezim yang kemarin yang begitu berbahaya, ngadu domba umat. Nah, makanya saya dukung Pak Yusuf Kalla, saudara, yang didukung oleh 40 ormas Islam, sedang memproses ada 3 orang, saudara, buzzer yang memang selama ini suka ngedit rekaman, motong-motong rekaman orang, fitnah orang. Nah sekarang Pak Yusuf Kalla marah, tuntut, laporkan mereka, dan mereka sedang diproses. Bagus, kita dukung. Saudara, kenapa kita perlu dukung? Karena yang dilaporkan oleh Pak Yusuf Kalla, saudara, Grace Natali, Ade Armando, Abu Janda, memang selama ini saudara sering memberikan pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Terakhir kena batunya ceramah daripada Pak Yusuf Kalla dipotong-potong, diedit-edit. Saudara, seolah-olah Pak Yusuf Kalla itu saudara memusuhi agama di luar Islam, memusuhi Kristen, memfitnah Kristen. Marahlah Pak Yusuf Kalla, saudara. 40 ormas Islam mendukung Pak Yusuf Kalla. Proses hukum mereka, ceploskan ke penjara. Setuju? Takbir. Kalau kita dari FPI udah dari 10 tahun yang lalu kita laporin. Kita udah laporkan berkali-kali, saudara, tapi di rezim yang kemarin dilindungi. Nah, gitu kita berharap di yang sekarang ini jangan sampai dilindungi lagi. Amin. Mudah-mudahan mereka diproses, dijebloskan ke penjara. Amin. Nah, makanya saya agak khawatir. Saya lagi perhatiin, saya lagi keker. Ini mau kemana nih? 39 media direkrut oleh pemerintah. Saudara, nanti dibayar, dibiayai, saudara. Ini arahnya kemana? Kalau arahnya sekedar menyiarkan kebaikan pemerintah, hasil kerja pemerintah, tanpa ditambah-tambah, tanpa data yang bohong, tanpa ada fitnah-fitnah seperti kemarin, nggak apa-apa. Silakan kerjasama dengan media.
itu hak pemerintah. Karena pemerintah juga tahu untuk mengumumkan daripada hasil kerjanya ke bawah, ya pemerintah juga butuh media. Nah, cuman kita wasiatkan kepada pemerintah, gunakan media itu dengan arif dan bijak. Jangan sampai media itu digunakan lagi seperti rezim yang kemarin untuk menghina habaib, menghina kiai, menghina ulama, ngadu domba kiai dan habib, ngadu domba umat, mecah belah bangsa. Kalau itu dilakukan, apa bedanya rezim sekarang dengan yang kemarin? Betul? Nah, kira-kira jelas gak? Paham? Nah, maka itu tadi saya katakan. Nah, ini kan era perang media. Sudahlah, pemerintah mempunyai medianya, partai-partai juga punya media, saudara. Partai-partai punya media, mereka juga bayar orang untuk membaguskan mereka punya partai, saudara. Nah, itu mereka semua bayaran. Ini umat Islam nih nggak dibayar. Dibayarnya, saudara, untuk menerima ridho Allah. Amin. Pokoknya ikhlas kerja di medsos, mau di Instagram, mau di TikTok, saudara, mau di Telegram, mau di Twitter, saudara, mau di Facebook, mana saja, saudara, buka akun, siarkan Islam. Buka akun, serang segala maksiat. Itu juga merupakan jihad amar ma'ruf nahi munkar kita di media. Siap berjuang di media, siap jadi mujahid medsos. Takbir, sallu ala nabi. Alhamdulillah, seperti Hilmi juga punya tim media. Terus menyiarkan apa yang dilakukan oleh Hilmi. Bagaimana kemanusiaannya. Alhamdulillah. Bukan ria, bukan. Saudara, bukan. Sebab kalau kita tidak sebarluaskan itu, orang lain menyebarluaskan kebalikannya. Saudara, udah FPI pengalaman lah. Difitnah dan lain sebagainya. Saudara, apalagi saya, wah udah kebal udah. Dihina, difitnah, dikaki maki. Saudara, ini ada jenderal lagi marah-marah nih. Ada jenderal lagi marah, saudara. Wah, begitu dia marah-marah, dia kerahkan anjing-anjingnya menggonggong. Kemudian ada setan tua. Setan tua pakai mengatakan, Habib Rizik ini terkonfirmasi orang berbahaya. Saudara, yang terkonfirmasi berbahaya itu pejabat yang terlibat pembantaian KM50. Itu terkonfirmasi berbahaya. Kalau kemarin dia bisa bunuh orang, besok dia juga bisa bunuh orang kalau nggak dihukum. Betul? Yang terkonfirmasi berbahaya itu orang yang jelas-jelas menggelar siaran pers tentang KM50 dengan barang bukti palsu. Betul? Itu terkonfirmasi orang berbahaya. Berbahaya tidak? Berbahaya tidak? Saya protes orang ini. Anjingnya menggonggong. Setan tua langsung mengatakan, Rizik Syihab itu terkonfirmasi sebagai orang berbahaya. Lu ngomong ngebeduk. Ada yang tanya, Habib jawab jangan. Jangan dulu. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Anjing menggonggong kafilah. Tapi kalau gonggongannya nggak berhenti juga, Beb. Anjing menggonggong, timpuk sama batu. Setuju? Takbir. Saya mau tanya nih semua anak muda yang ada di sini, lawan laskar setan berani gak? Berani gak? Takbir. Saudara kita udah biasa jihad, amar ma'ruf nahi munkar, dakwah. Saudara pakai ngomong terkonfirmasi. Lo nggak ada ngundang lo. Lagi sepi panggilan, duit nggak punya, lalu mau cari duit loh. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Si generalnya saudara bikin wawancara. Dia katakan dulu itu baliho-baliho itu saya turunkan itu adalah tugas negara. Saya senang dia katakan begitu. Berarti keterlibatan Anda di KM50 tugas negara juga dong. Berarti Anda menggelar siaran pers dengan barang bukti palsu tugas negara juga dong. Ngaku. Setuju? Oke, bilang tugas negara. Dia bilang apa? Saat itu baliho-balihonya memprovokasi. Itu baliho waktu saya mau pulang dari Mekah. Umat di mana-mana bikin baliho. Tulisannya
selamat datang Habib Rizik. Masa provokasi? Gile lo jenderal. Gile gak? Di mana provokasinya? Saudara, kalau provokasi itu saudara, baliho saudara, saya ada gambar tulisannya turunkan presiden. Bubarkan negara, itu provokasi. Ini masyarakat, selamat datang Habib Rizik. Bagus gak? Bagus gak? Semoga Habib Rizik panjang umur. Provokasi bukan? Kok disebut provokasi? Provokasinya yang mana? Ini wawancaranya dia lagi nyebar kebohongan lagi. Orang kalau udah bohong sekali bakal bohong 2 kali, bohong 2 kali bakal bohong 3 kali. Dia akan terus menerus berbohong. Ada lagi dia bilang, ini kan kelompok ini terlalu mengkultuskan agama dan ulama. Sehingga sepertinya hanya agamanya yang paling benar. Kita mengatakan Islam agama yang benar, agama satu-satunya diterima Allah. Itu bukan provokasi, itu ayat Quran. Inna dina indallahil Islam, itu keyakinan kami. Kalau kami mengatakan Islam agama yang benar, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah, kami tidak hina agama lain, kami tidak memprovokasi, kami bukan mengkultuskan tanpa dalil, karena memang itu iman dan akidah kami. Betul? Enggak, dibilang ini kelompok ini terlalu mengkultuskan agama. Kok mengkultuskan agama? Udah gitu dibilang mengkultuskan ulama. Umat menulis selamat datang Habib Rizik itu bukan kultus ulama, itu menghormati. Betul? Betul? Masya Allah, ini bahasanya saudara. Jenderal tahu sekolah di mana, kandang kebo kali. Udah jangan di anjing menggonggong kafilah. Baru capek. Biar nanti Habib Zaki aja yang jawab. Biar Kang Utep yang jawab. Aduh, kayaknya kalau saya yang mesti jawab repot ya. Udah, kecuali kalau gonggong terus ya kita timpuk dah. Anjing menggonggong, kafilah berlalu saudara. Tapi kalau gonggongnya udah keterlaluan, anjing menggonggong, timpuk sama. Setuju? Takbir. Masa takbir dibilang provokasi? Takbir itu motivasi supaya orang semangat, supaya orang ingat Allah, supaya orang selalu mengagungkan Allah. Betul? Bukan provokasi. Takbir dibilang provokasi. Dibilang lagi, itu di dalam balihonya ada tulisan jihad begitu. Itu kan provokasi. Masa jihad provokasi? Gila loh. Di Islam bukan sih? Saudara, udah dah, gue jangan jawab lagi dah. Karena gue jawab ya jadi repot. Bukan, kita kalau berdebat sama orang pintar jadi pintar, berdebat sama orang bodoh kita ikut bodoh. Ntar hanya kita ketularan goblok lagi. Udah cukup dah, udah cukup. Setuju? Udah, sekarang saya mau tanya, siap bersatu? Siap berjuang? Siap ikut ulama? Siap ikut kiai? Siap ikut habaib? Siap berjuang bersama? Siap bela Islam? Takbir! 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 Al-Quran imam kami, Al-Quran kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Angkat tangan, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir. Nah, dengan takbir semangat gak? Semangat gak? Provokasi bukan? Motivasi. Kira-kira jelas ya? Ya udah, kita ikutin aja, kita liatin aja dia mau ngomong kemana. Saya udah minta DPP FPI hari ini sudah membuat surat
dan akan dikirim langsung kepada Bapak Presiden. Kita protes keras. Jenderal Bariho diangkat menjadi penasehat Presiden bidang pertahanan nasional. Kami protes keras. Orang ini orang bermasalah. Enggak tanggung-tanggung bermasalahnya. Saudara, diduga kuat dia terlibat KM50 karena indikasinya dia ikut siaran persnya, dia ikut megang pedangnya, semua barang bukti palsu, saudara. Dan gak sampai di situ, dia jadi penasehat pembina Laskar Setan. Di mana-mana Laskar Setan itu dibikin acara, saudara, di mana-mana yaitu bikin pertemuan-pertemuan dia hadir, saudara. Nah, kita harus sampaikan ke Bapak Presiden, orang ini bermasalah. Saudara, terlibat KM50 dan terlibat gerakan operasi begal nasab. Yang jelas-jelas rasis, fasis, mesah belah umat. Nah, maka saya khawatir kalau yang begini jadi penasehat presiden, besok presiden didorong untuk pecah belah bangsa, saudara. Gak bisa, kita cinta presiden, kita mau jaga presiden kita. Kita pengen presiden kita lurus, punya penasehat yang baik, bukan punya penasehat otak setan. Betul? Takbir. Nah, sekarang FPI sudah membuat suratnya, dikirim. Saudara, sore ini atau besok pagi dikirim, setuju tidak? Setuju tidak? Saudara, waduh marah-marah, saya protes. Saya katakan, yang milih dan yang mecat berhentiin penasehat itu presiden. Tapi yang setuju nggak setuju kan rakyat. Rakyat mau setuju boleh, nggak setuju juga boleh. Kenapa jadi dulu sewot, gua nggak setuju. Saya mau tanya sekarang di sini, orang terlibat KM50, terlibat operasi begal nasab, apa setuju jadi penasehat presiden? Setuju tidak? Setuju tidak? Hak kita nggak setuju, betul? Soal presiden mau dengar suara kita nggak dengar, itu urusan lain. Jangan terus dia seenaknya mengatakan Habib Rizik nggak berhak. Habib Rizik itu nggak punya hak untuk bicara. Pak lalu mau menyan. Enak aja, gua rakyat, gua bayar pajak, gua berhak, betul? Ain bledok sih. Tahu. Abdi mah tengartos bahasa Sunda, ngatos ge sekieu aing bledok sih. Segitu-gitu gitu bahasa Sunda. Udah gitu gayanya gaya Banten lagi. Betul? Orang sini udah nggak usah diartiin aing bledok sih, betul? Jangan, itu hak kita. Rakyat setuju haknya, nggak setuju haknya juga. So ada berhentiin nggak ada berhentiin tuh urusan presiden, betul? Maka itu orang-orang seperti ini, saudara. Orang-orang bermasalah seperti ini, kita doakan. Semoga dapat taufik dan hidayah. Bertobat kembali ke jalan Allah. Tapi Allah maha tahu, dia bakal tobat apa enggak. Nah kalau dia enggak bisa tobat juga, Allah maha tahu, matiin aja dah ya Rob. Buru-buru matiin dah Rob. Matiin ya Allah. Kirim penyakit yang enggak ada obatnya buat dia. Hancurkan kehidupannya. Hancurkan karirnya. Matiin dia ya Allah, matiin. Jangan bikin susah umat ya Rabb. Bismillah, Fatihah. Sekali lagi kita baca Bimujizatil Fatihah. Kita mohon kepada Allah. Semua yang terlibat tragedi pembantaian KM50, saudara. Yang mendukung, yang ngotaki, yang membiayai, yang mengeksekusi, yang menyetujui supaya dihancurkan oleh Allah. Allah kirimkan azab kepada mereka di dunia sampai di akhirat. Allah bikin susah hidupnya. Allah sempitkan rezekinya. Allah hinakan di dunia dan di akhirat. Dan kita mohon kepada Allah agar mereka mati dalam keadaan hina. Mati dalam keadaan hina. Di dunia maupun di akhirat. Semua yang terlibat KM50, yang nyulik, yang nangkep, yang nyiksa, yang memfitnah, nggak peduli, saudara, siapapun dia, semua yang terlibat dari presidennya, menterinya, jenderalnya, sampai polisi yang di bawahnya, yang terlibat, hancurkan mereka ya Allah. Allahumma damirhum tadmira, waqtulhum taktila, wahrikhum tahriqa. Ya Rabbal Alamin, Antal Muntaqim ya Rabb, ya Jabbar ya Qahhar, intaqim lana ala man zalamana wa man sajanana wa man qatala rijalana ya Rabbal Alamin.
ya dzal arsyil azim dammirhum ya rab wa arsilil azaba ilaihim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sekali lagi, yang terkonfirmasi sebagai orang berbahaya bukan saya. Saya nggak pernah bunuh orang, saya nggak pernah culik orang, betul? Nggak ada, saudara. Nggak pernah. Saya nggak pernah pecah belah umat. Saya nggak pernah caci maki ulama, kiai, habaib. Saya nggak pernah ngadu domba, saudara. Yang terkonfirmasi sangat berbahaya justru, saudara, orang yang terlibat di KM 50 itu terkonfirmasi berbahaya. Yang terkonfirmasi berbahaya mereka-mereka yang membiayai, membina, membesarkan begal nasab untuk menyerang habaib dan ngadu domba dengan kiai. Itu terkonfirmasi bahaya. Nah, jadi kalau kita mau jujur, mestinya saudara, setan tua ini kalau dia mau katakan Habib Rizik terkonfirmasi orang berbahaya, mestinya yang berbahaya itu bukan saya, saudara. Justru orang yang dibela itu yang terkonfirmasi berbahaya. Mestinya dia kasih tahu presiden, Pak Presiden ini terkonfirmasi berbahaya sekali ini. Singkirkan segera. Jangan jadi penasehat presiden. Begitu dong. Nah, masa saya yang dakwah dikatakan terkonfirmasi berbahaya, dibayar berapa loh? Jadi artis sudah nggak laku, jadi dai nggak punya ilmu. Saudara, tahu-tahu sekarang mau nyerang habaib. Katanya habaib itu nasabnya palsu. Saudara, dia ngaku turunan Nabi. Kacau. Begal nasab bilang habaib keturunan Nabi palsu. Tapi mereka rame-rame ngaku turunan Nabi. Dari mana lu turunan Nabi? Tapi benar juga turunan Nabi Adam. Kita juga semua turunan Nabi Adam, betul? Kullukum min Adam, betul? Adam min turab, betul? Ya tapi jangan begitu dong, habaib dibilang turunan Nabi Muhammad yang palsu, tapi mereka yang gak jelas silsilahnya ngaku turunan Nabi. Lu yainya yang mantep dong. Begal nasab bilang habaib nasabnya palsu, mereka bikin nasab sendiri jadi turunan Nabi. Sekali lagi. Sekali lagi. Udah cukup bah. Bukan nih, ntar aneh ditinggal sama kereta. Baik ya kawan, saya rasa sudah cukup. Yang paling penting hari ini yang saya ingatkan, satu, FPI tetap organisasi dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. FPI bukan oposisi. Jelas tidak? Jelas? Nah, jadi kalau ada kelompok oposisi ngajak kita, lihat dulu temanya. Oh, temanya benar. Oposisi di pihak yang benar, kita ikut, kita bela. Tapi kalau temanya nggak benar nih, jangan ikut saudara. Jangan. FPI harus objektif, harus adil, harus jujur, nggak boleh ditunggangi oleh untuk kepentingan politik orang lain. Setuju? Nah, yang kedua, saudara, tadi itu urusan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, yang kedua, ini yang tidak kalah penting. Saya serukan kepada seluruh para aktivis FPI di seluruh Indonesia, bahkan seluruh pemuda Indonesia, bahkan seluruh pemuda muslim dunia. Ayo, rame-rame, siapkan diri kita untuk perang medsos, saudara. Yang belum ngerti buat akun, belajar. Yang belum ngerti bagaimana cara buka Facebook, Instagram, belajar. Banyak kawan-kawan kita yang ngerti, saudara. Buka itu medsos dengan biaya sendiri-sendiri. Lillahi ta'ala. Bela Islam, hancurkan siapapun yang ingin menghancurkan Islam. Siap? Takbir. Nah, sampai di sini yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Nah, akhirnya dalam acara halal bihalal ini tidak lupa saya beserta seluruh pengurus FPI tingkat pusat. Di sini ada Habib Ali yang ikut bersama kita, Habib Ali bin Alwi Al-Attas selaku bendahara FPI. Di sini ada Habib Ali Al-Hamid. Ini yang namanya ketua sayap juang, itu termasuk ketua DPP FPI. Cuman beliau membidangi hilal merah Islam, saudara.
Nah, di sini ada beberapa pimpinan pusat yang ikut. Di sini ada Habib Alwi, Habib Ali Alwi ini bin Smith, saya punya menantu, dan sekaligus yang mengelola HRS Center, Habib Rizik Syihab Center di Petamburan. Ini dikelola oleh Habib Hanif dan Habib Alwi, ya, dalam rangka untuk apa? Untuk penelitian, untuk pengkajian, untuk diskusi-diskusi. Nah, itu yang sudah kita sama lakukan. Nah, artinya di sini saya hanya ingin menyampaikan saya atas nama DPP FPI, atas nama Imam Pusat, Buya Qurtubi Jailani maupun para pimpinan lainnya menyampaikan permohonan maaf. Karena kemarin kita lebaran mungkin belum sempat ketemu, belum sempat berlebaran. Minal aidin wal faizin wa kullu amin wa antum bikhair. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Mohon maaf lahir batin. Siap buka hati? Siap saling memaafkan? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, terakhir saya persilakan kalau ada yang punya pertanyaan, 2 saja. Tapi pertanyaannya jangan ngayap kemana-mana ya. Pertanyaannya singkat, padat, ringkas, jelas. Silakan, siapa? Ya, silakan. Berdiri, ada mic gak yang bisa dibawa ke sana? Ada wireless? Mic yang wireless coba diberikan. Kalau nggak ada nggak apa-apa, langsung aja sampaikan. Yang lain tenang, jangan berisik. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu sisi kita ya respect pada Iran, satu sisi Saudi Arabia adalah Hadimul Haramain, kan? Dua-duanya bahkan orang-orang yang seperti itu mengklaim menjelek-jelekan Iran. Sementara yang saya pikirkan saya tandurani justru yang hari ini membela orang Syiah. Nah, ini yang menjadi permasalahan adalah masa Syiah dan Sunni. Ya, baik. Ya. Baik, terima kasih. Baik, jazakumullah khairan jazak. Terima kasih. Sebetulnya kalau semua aktivis FPI mengikuti pelajaran-pelajaran yang saya berikan di IBTV maupun MSTV, kita punya akun YouTube. Yang satu namanya IBTV. IB itu Islamic Brotherhood Television. Yang satu lagi MSTV, yaitu Markas Syariah TV. Tulis saja, kalau buka YouTube tulis Markas Syariah TV. Nanti keluar, kita bisa subscribe supaya kita bisa terus mengikuti. Nah, waktu bulan Ramadan kemarin, begitu terjadi perang berkenaan dengan Iran yang diserang secara brutal oleh Amerika dan yaitu Israel, saudara, saya sudah memberikan jawaban-jawaban itu panjang lebar, saudara. Nah, panjang lebar. Bahkan saya juga berikan jawaban kepada kelompok-kelompok yang mempersoalkan soal madhab. Saya mau ingatkan, ada 3 perkara. Kalau kita bicara 3 perkara ini, jangan bicara madhab, jangan bicara suku, bahkan jangan bicara agama. 3. 1, soal kemanusiaan. Kalau ada gempa bumi, ada kebakaran, ada tsunami, ada banjir, kita turun ke satu daerah, jangan nanya agamanya. Oh, ini Islam, saya bantu. Oh, ini Kristen, jangan bantu. Gak boleh. Nah, ini prinsip Hilmi. Pokoknya kalau turun, bantu mereka yang kena musibah, yang kena bencana. Mau itu Muslim, mau itu bukan Muslim, bantu. Apapun sukunya. Nah, jadi jangan soal kemanusiaan, jangan bicara agama, jangan bicara suku, jangan bicara golongan, jangan bicara partai. Oh, ini bukan dari partai saya nih, jangan dibantu. Kalau ini dari partai saya, enggak. Siapapun, bantu. FPI bukan FPI, bantu. Bahkan yang benci FPI, bantu. Kalau dalam medan bencana. Kira-kira jelas tidak? Itu kalau kemanusiaan. Yang kedua, soal keadilan. Al-adlu lil jami', al-adalatu likullin nas. Keadilan itu buat semua. Justice for all. Jadi kalau kita bicara keadilan, siapapun manusianya, kafir sekalipun, wajib kita perlakukan dengan adil. Gak boleh, saudara, umat Islam gak boleh gak adil. Saudara, Allah itu innallaha ya'muru bil adli
wal ihsan. Allah perintahkan kita untuk menegakkan keadilan. Nah, jadi kalau kepada orang kafir aja kita harus adil, apalagi sesama muslim. Jadi kalau soal keadilan, saudara, maka kita jangan bicara, oh ini agamanya ini, nggak apa-apa dizolimin. Kalau yang ini sama-sama muslim, harus kita adil. Enggak. Siapapun manusianya tidak boleh dizalimi. Zalim itu lawan adil. Siapapun manusianya tidak boleh kita zalimi. Semua manusia wajib kita perlakukan adil, saudara. Sampai di sini jelas tidak? Nah, yang ketiga kalau kita bicara tentang persatuan negara kita, kebangsaan. Oh, kita mau bicara tentang menjaga keamanan Indonesia, membangun Indonesia. Kita ajak semua orang, bukan Islam aja. Mau yang Islam, yang mau bukan Islam, ayo bangun negara, ayo jaga negara, ayo perangi itu korupsi. Rame-rame, itu jangan cerita agama, saudara. Semua agama kita ajak. Karena itu kewajiban semua warga negara Indonesia, apapun agamanya, wajib menjaga Indonesia, wajib membela Indonesia, wajib menyelamatkan Indonesia dari segala bentuk kemaksiatan, kerusakan, termasuk dari korupsi. Kira-kira jelas tidak? Nah, sekarang kita kembali soal Iran. Saudara, negara berdaulat, nggak punya salah apa-apa, diserang secara brutal oleh Amerika dan Israel. Kita jangan bicara mazhab. Jangankan Iran, ada negara kafir, saudara. Ada negara Buddha, ada negara Hindu, ada negara Kristen, dizalimi, diserang, saudara, digenosid, wajib kita bela. Kira-kira jelas gak? Orang kafir aja, saudara, negerinya nggak salah apa-apa, diserang, dihancurin, penduduknya dibom, kita bela. Jangan bilang, oh itu bukan Islam, itu kafir. Yang kafir aja wajib kita bela, apalagi sesama muslim. Syiah, saudara kita, orang Islam. Memang Syiah itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau urusan mazhab, kita jaga ahlus sunnah. Kalau urusan akidah, kita jaga ahlus sunnah. Betul? Saudara, kalau kita bela Iran bukan berarti kita harus jadi Syiah. Enggak begitu, saudara. Karena Iran negara berdaulat, dizolimi, diserang secara brutal oleh Amerika dan Israel. Saudara, bela. Jadi dari segi keadilan kita mesti bela Iran. Karena Iran dizalimi. Dari segi kemanusiaan kita harus bela Iran. Karena hak asasi manusia mereka dilanggar, saudara. Jangan lupa tuh. Nah, jadi sekali, dan dari segi kebangsaan kita, dalam konstitusi kita di pembukaan disebutkan, penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan. Nah, artinya Indonesia dari dulu selalu membela. Oh, Iran mau dijajah sama Amerika, bela Iran. Nah, walaupun Iran itu Syiah, jelas ya. Nah, tapi ingat, di Iran bukan semua Syiah, saudara. Syiah mayoritas di Iran. Tapi di Iran, mazhab Syafi'i ada, mazhab Hanafi ada, mazhab Maliki ada, mazhab Hambali ada. Di Bandar Abbas, di dekat Selat Hormuz ini sekarang yang lagi perang, itu banyak masjid Ahlus Sunnah, saudara. Negaranya, ya, mayoritas penduduknya Syiah, tapi Ahlus Sunnahnya ada. Saya pernah ke Iran, dan saya pernah keliling di Iran. Di Iran saya ketemu ulama Syiah, dan saya ketemu ulama Syafi'i. Saya ketemu ulama Hanafi, saudara. Nah, jadi ini yang perlu kita ingat. Jadi bela Iran bukan berarti bela Syiah. Waduh, cerita begini. Ya tapi Iran itu Syiah itu, kata dia, itu majusi, penyembah api. Ketahuilah sejarahnya. Sejarahnya itu Iran, dia kupas sejarah. Dulu tuh majusi, dulu sembah api. Jangan dibela. Ini ngawur ini orang ngomong. Kok cerita dulu? Dulu juga orang Quraisy yang ada di sekitar Mekah pada nyembah berhala. Dulu masyarakat Arab juga pada nyembah berhala. Betul? Apa boleh kita ngomong sekarang? Jangan bela Arab. Itu penyembah berhala itu. Dulu. Ya sekarang udah jadi negeri Islam. Betul? Betul? Kalau kalimat seperti ini kita biarkan, besok ada yang ngomong begini. Jangan percaya sama orang Indonesia. Orang Indonesia itu dulunya dinamisme, animisme. Itu nyembah arwah, nyembah roh, nyembah puun, nyembah batu. Itu dulu. Islam belum masuk. Betul? Di Arab juga Islam belum masuk. Ada nyembah batu, nyembah patung. Betul? Tapi sekarang negara Arab sudah masuk Islam. Iran sudah masuk
Islam. Indonesia sudah masuk Islam. Jangan bawa-bawa dulu. Saya nggak paham saudara, kemana dia punya pikiran. Suka ngawur, saudara, ngawur. Nah, jadi jangan terpengaruh dengan adu domba begitu. Tapi saya sepakat. Akidah Ahlus Sunnah kita jaga. Prinsip Ahlus Sunnah kita kembangkan. Saya sepakat. Syiah jangan dibiarkan menyebar luas di Indonesia ini, saudara. Tapi wajib kita hormati mereka sebagai saudara kita. Orang bilang, tapi Habib, Syiah itu kafir. Jawab jangan. Bulan depan. Apa sekarang? Udah jam 5 lewat. Saudara, kalau Syiah kafir, Syiah nggak dikasih bikin haji. Saya mau tanya, Iran bikin haji ya? Disambut nggak sama Saudi? Malah kemarin jamaah haji Iran begitu turun dari kapal, dibagiin kembang sama petugas haji Saudi, saudara. Saudara, ini Saudi ini Wahabi. Yang datang Iran Syiah. Wahabi bagi-bagi kembang ke Syiah. Nggak ada ngafir-ngafirin. Ini Wahabi yang di Indonesia ngawur nih. Saudara, Wahabi di sana bagi kembang, ada filmnya. Betul. Jamaah haji kita datang disambut. Nah, jamaah haji Iran dikasih kembang. Berarti Muslim bukan? Muslim bukan? Jamaah haji Iran rame-rame tawaf. Muslim bukan? Tapi mereka bukan Ahlus Sunnah. Bagi Ahlus Sunnah ya ada pemikiran-pemikiran Syiah yang harus kita kritisi. Ajak mereka dialog. Pakai dalil, pakai adab, pakai akhlak. Bukan saling mengkafirkan. Wahabi, saudara kita. Muslim, walaupun berbeda pendapat dengan kita. Syiah, saudara kita. Muslim, walaupun juga berbeda pendapat dengan kita. Perbedaan itu, kita duduk, kita dialog, kita diskusi pakai dalil. Setuju? Setuju? Berarti saya mau tanya, kalau gitu Iran perang lawan Amerika, bela jangan? Bela jangan? Takbir! Sallu ala Nabi. Satu lagi, terakhir. Siapa yang punya pertanyaan? Tadi sudah satu apa sudah dua? Satu lagi. Jangan yang itu juga, yang lain. Nah, silakan Ustaz. Nah, ini ada dua nih yang mau nanya nih. Nah, sini, silakan. Langsung aja sampaikan. Sebut nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan sahlan. Informasi akan membeli 100 hektar tanah untuk dijadikan menurut informasi itu untuk ketahanan pangan. Tapi kami bersuudzon itu adalah hanya casing. Untuk itu para masyarakat di sana banyak yang laporan, para ulama banyak yang laporan dan mereka meminta dukungan supaya tidak bisa dilaksanakan, supaya tidak bisa terjadi. Alhamdulillah pada hari Jumat kemarin kita berkumpul dengan para ulama di Kecamatan Ciawi dan mereka sepakat untuk menolak Panji Gumilang tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan, dia itu kan dikatakan banyak penyimpangannya. ya. Baik secara hukum agama ataupun secara hukum formil atau hukum negara. Untuk itu kami meminta penjelasannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panji Gumilang pernah datang ke kantor FPI Petamburan. Itu di awal tahun 2000-an, sebelum beliau ditahan. Minta bantuan FPI. Minta bantuan hukum dari FPI karena dia saat itu dikejar-kejar hukum. Termasuk dituduh sebagai aliran sesat. Nah, ketika datang, duduk, Panji Gumilang dengan timnya, ada saya punya pengacara beberapa. Saya katakan kepada Pak Panji Gumilang begini, saya dan FPI siap bela Anda, siap memberikan bantuan hukum.
Tapi saya minta Anda buat pernyataan dulu secara tertulis di kop surat Az-Zaitun, ditandatangani oleh Anda dan staf Anda. Satu, bahwa tidak benar Anda tidak mewajibkan sholat 5 waktu, saudara, selama Indonesia ini belum jadi negara Islam. Sebab yang saya dengar, termasuk ajaran Anda seperti itu. Betul atau tidak? Dikatakan nggak betul, Habib. Bagus. Tapi saya minta tulis. Tulis di situ. Demi Allah, saya dengan pesantren saya tidak mengajarkan meninggalkan sholat kalau Indonesia bukan negara Islam. Nanti kalau Indonesia jadi negara Islam baru wajib sholat. Saya nggak ngajarin begitu. Nah, kemudian begitu juga ada masalah-masalah lain. Soal zakat ini itu. Saya bilang tulis dulu. Kalau ini ditulis saya bantu. Kalau enggak. Nah, ternyata akhirnya dia katakan, ya Habib nanti kita buat. Sampai hari ini nggak pernah dibuat. Iya. Itu dulu yang saya mau informasikan kepada penanya. Nah, adapun MUI beberapa waktu yang lalu sebelum Panji Gumilang ditangkap, diadili dan dipenjara sudah menyatakan Az-Zaitun mengajarkan, menyebarluaskan ajaran-ajaran sesat. Nah, waktu itu sebetulnya kita minta kepada pemerintah agar pondok pesantren itu diambil alih oleh pemerintah. Ambil alih, pemerintah boleh pilih kiai-kiai ahlus sunnah yang bagus, yang lurus, kelola itu pesantren. Tapi itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Sehingga pemerintah tidak menyita. Akhirnya betul yang bersangkutan ditangkap, dipenjara, tapi begitu keluar, ya dia kelola lagi Az-Zaitunnya. Nah, kalau pertanyaannya apakah sampai sekarang dia sudah tobat atau belum, atau sudah kembali ke jalan yang benar, wallahu a'lam. Nah, tapi sampai hari ini kita belum dapat kabar kalau yang bersangkutan taubat dari ajaran-ajaran yang dinyatakan sesat oleh MUI. Itu pertama yang saya mau sampaikan. Nah, sekarang yang terakhir yang saya mau sampaikan, kalau memang belum ada kejelasan soal sikapnya yang bertobat, wajar kalau para ulama, tokoh yang ada di Kuningan menolak kehadirannya atau kehadiran tanah yang akan dibelinya dengan dalih apapun dalam rangka untuk menjaga akidah umat Islam. Jadi selama belum ada kejelasan, ulama Kuningan menolak, saya begitu juga FPI kita dukung itu ulama-ulama Kuningan, nah, untuk menjaga akidah umat Islam. Jelas ya? Nah, tapi saya saat ini nggak berani mutusin udah tobat atau belum, saya sendiri belum tahu, kan belum ketemu lagi. Nah, tapi boleh yang punya informasi tolong diinformasikan. Kalau masih ada kesesatan-kesesatan diajarkan, kabarkan ke Majelis Ulama Indonesia. Bawa bukti, ini buktinya, ini kesesatannya. Nanti biar MUI yang akan mengusulkan kepada pemerintah untuk ditutup pesantren tersebut atau diambil alih oleh negara untuk diajarkan akidah yang lurus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Akhirnya, saudara, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Saya terima kasih atas segala perhatian. Terakhir saya mau tanya nih semua, saya mau tanya, siap ketemu sebulan sekali? Siap hadir di Liwaul Habib? Setiap ahad keberapa? Kedua, jam 8 pagi sampai zuhur. Ada baca burdah, baca maulid, sekaligus pengajian. Doakan saja agar saya sehat walafiat. Nah, jadi saya tidak lama-lama, saya mau pulang ke Jakarta pada saat ini karena besok pagi saya harus ke Jawa Timur. Ada acara di Madura, di Pamekasan, ada acara di Sampang, ada acara di Surabaya. Saudara, jadi saya harus istirahat betul malam ini. Karena itu saya minta maaf, selesai acara ini saya mau langsung ke stasiun untuk pulang ke Jakarta. Doakan biar saya dan keluarga, rombongan semua sehat walafiat. Nah, yang terakhir, saudara, ada berita duka cita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah wafat, meninggal dunia almarhum Aba Ahmad Ghazali. Beliau ini termasuk senior FPI. Baik FPI yang lama, Front Pembela Islam dulu maupun yang baru. Bahkan dulu pada saat saya, istri dan anak-anak, waktu saya diperiksa di Polda Jabar, kemudian kita sedang makan di restoran dikepung oleh GMBI, saudara. Tapi Allah selamatkan, hanya beda 1 menit. Saudara, saya keluar dari resto tersebut, saya punya istri, saya punya anak, baru nikung mobil.
gerombolan gembel GMBI datang rame-rame. Mereka pakai parang, pakai golok, pakai pisau. Mereka serbu kita, saudara. Saat itu GMBI, pembinanya itu Kapolda Jawa Barat, saudara. Jadi Kapoldanya itu pembina GMBI, saudara. Sampai begitu. Mereka kerahkan preman untuk menganiaya saya yang sedang bersama istri dan anak-anak. Kita nggak bawa laskar saat itu. Cuma ada 3-4 orang laskar ya. Nah akhirnya begitu mobil saya nikung dengan keluarga masuk mereka, ada 2 laskar yang ketinggalan. Laskar ini lagi ngurus piring, lagi bayar, saudara, dari Jakarta, digebuki sampai patah tulang tangannya. Dan sampai hari ini tidak pernah diproses hukum. Nah yang saya mau bicara, beliau ini yang meninggal dunia, ini termasuk yang barisan paling depan dulu. Dengan bersama laskar-laskar yang muda, pada saat melawan preman-preman tersebut yang ingin mengganggu kita, saudara. Nah, sekarang beliau meninggal dunia, saudara, kita doakan. Allah subhanahu wa ta'ala yaghsyahu birahmati wal maghfirah wa an yaghfira lahu maghfiratan jami'ah wa yarhamahu rahmatan wasi'ah wa an yaj'alahu min ahlil khair wa yajma'ahu ma'a jami' ahlil khair wa yab'athahu fi zumrati ahlil khair wa an yunzila alaihi fi qabrihi kulla khair bihaqqi imami ahlil khair bisirril Fatihah. Ini ada dari kantor pencarian dan pertolongan Bandung yang dikeluarkan oleh Basarnas. Basarnas dan tim SAR nasional. Nah, penghargaan ini diberikan kepada Front Persaudaraan Islam yang telah mendukung pelaksanaan operasi SAR bencana alam tanah longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan 13 Februari 2026. Dan ini langsung ditandatangani oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Bandung, Bapak Ade Dian Permana. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, kita terima kasih kepada Basarnas yang telah mengapresiasi, yaitu para relawan kita, baik dari Hilmi, dari Laskar, ataupun dari Batik dan anggota yang lainnya, kita apresiasi. Walaupun kita tidak meminta penghargaan ini, walaupun kita semua kerja ikhlas mencari ridha Allah, tapi penghargaan yang diberikan oleh Basarnas, kita ucapkan terima kasih dan kita apresiasi. Dan saya berharap, saudara, dipuji atau tidak dipuji, FPI tetap harus semangat untuk melaksanakan tugas kemanusiaan. Siap berjuang, siap bersatu, siap selalu turun untuk kemanusiaan. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, itu saja dari saya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.